Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kenny Ardila dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang flexible budget. Kami terdiri dari Tara Aprodite dengan NIM 2020-723, Maria Francisca dengan NIM 2020-751, saya sendiri Atlin Syekia dengan NIM 2020-781, lalu Malika Putri dengan NIM 2020-782, dan Lois Goset dengan NIM 2020-785. Pengertian fleksibel budgeting adalah laporan yang menunjukkan estimasi pendapatan dan biaya yang seharusnya terjadi pada tingkatan aktivitas aktual tertentu dalam suatu periode. Pengukuran kinerja menjadi sulit dilakukan ketika terdapat antara aktivitas yang dianggarkan dengan aktual. Karakteristik fleksibel budget yang pertama dapat dipersiapkan untuk tingkat aktivitas apapun dalam rentang yang relevan. Yang kedua, tunjukkan biaya yang seharusnya dikeluarkan pada tingkat aktivitas yang sebenarnya memungkinkan perbandingan biaya apple to apple. Yang ketiga, manajer pengendalian biaya. Yang terakhir, tingkat evaluasi kinerja. Konsep planning sebenarnya budgeting quantity dikali budgeting price. Yang kedua ada fleksibel, itu ada actual quantity dikali budgeting price. Yang terakhir actual quantity dikali actual price. Planning dan fleksibel tuh masuknya ke activities variance. Terus fleksibel dan aktual tuh masuknya ke revenue and spending variance. Contoh revenue itu budget sales sebenarnya 10.000 per unit, budgeting sales price 96 per unit, total sales 11.000 unit, total selling price 95 per unit. Planning itu budget quantity dikali budget price, 10.000 dikali 6 sama 60.000. Flexible actual quantity dikali budget price, 11.000 dikali 6 sama 66.000. Aktual itu actual quantity dikali actual price, 11.000 dikali 5 sama 55.000. Activity variance itu 6.000 sebenarnya favorable. Kalau revenue and spending variance sebenarnya 10.000 sebenarnya unfavorable. Expense itu budgeting sales sebenarnya 10.000 unit. Budgeting selling price sama dengan 6 per unit. Actual sales sebenarnya 11.000 per unit. Actual selling price sebenarnya 5 per unit. Planningnya itu budgeting quantity dikali budget price. Sebenarnya 10.000 dikali 6, sebenarnya 60.000. Flexible actual quantity dikali budget price. 11.000 dikali 6 sama 66.000. Actual quantity dikali actual price. 11.000 dikali 5 sama 55.000. Activity variance itu sebenarnya 6.000 sama unfavorable. Revenue and spending variance sebenarnya 10.000 sama dengan favorable. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan soal yang pertama, yaitu dari problem 922.
Di sini ada toko pizza namanya Milano Pizza yang merupakan toko pizza di lingkungan kecil yang memiliki area makan malam kecil dalam toko dan juga menawarkan makanan serta jasa pengiriman gratis ke rumah. Pemilik restoran pizza telah memastikan bahwa toko itu memiliki 2 cost driver, yaitu jumlah pizza yang terjual dan jumlah pengiriman yang dilakukan. Berikut adalah data mengenai biaya restoran pizza. Ada pizza ingredients, kitchen staff, utilities, delivery person, delivery vehicle, terus equipment depreciation, rent, dan miscellaneous. Lalu di bulan November, toko pizza dianggarkan untuk 1.200 pizza dengan harga jual $13,50 per pizza dan untuk 180 pengiriman. Berikut data-data actual result toko pizza di bulan November. Ini ada data-datanya. Lalu, kita diminta untuk membuat flexible budget performance report Milano Pizza untuk bulan November 2021 hingga net operating income beserta activity variance dan revenue and spending variance. Nah, di sini kita buat formatnya dulu, yaitu ada nama tokonya, si Milano Pizza, lalu nama laporannya, Flexible Budget Performance Report, dan periodenya, for the month ended November 30, 2021. Lalu di sini juga ada nama kolomnya ada planning budget, activity variance, flexible budget, revenue and spending variance, dan actual. Nah, pertama-tama kita masukkan cost drivernya dulu. Nah, di soal yang udah saya highlight warna kuning, dikasih tahu kalau cost drivernya itu ada 2, yaitu jumlah pizza yang terjual dan jumlah pengiriman yang dilakukan. Maka kita masukkan di sini unit sold dan delivery-nya. Lalu kita cari planning budget unit sold-nya. Planning budget unit sold-nya itu berapa? Nah, di soal dikasih tahu kalau toko pizza menganggarkan sebanyak 1.200 unit pizza, maka kita masukkan planning budget unit sold-nya itu 1.200. Lalu kita cari juga untuk si actual unit sold-nya. Di soal udah ada nih actual unit sold, pizzanya itu 1.240. Lalu untuk yang flexible budget, datanya mengikuti yang aktual, yaitu 1.240 unit. Karena bedanya fleksibel dengan aktual terletak pada cost-nya, sedangkan kuantitinya sama. Makanya kuantitinya mengikuti yang aktual. Lalu setelah itu kita cari planning budget untuk delivery-nya. Di soal dikasih tahu kalau toko pizza mengestimasikan 180 pengiriman. Maka kita masukkan planning budget delivery-nya 180. Lalu untuk actualnya ada di soal yang deliveries sebanyak 174. Masukkan di sini 174. Lalu fleksibel datanya mengikuti yang aktual, yaitu 174 pengiriman. Sekarang yang revenue. Cara mencari planningnya adalah cost budget dikali sama unit sold yang planning budget yang ini, yaitu $13,50 dikali sama 1.200. Hasilnya 16.200. Lalu yang fleksibel, harga jualnya mengikuti yang planning. Jadi caranya itu $13,50 dikali sama 1.240. Hasilnya 16.740. Terus yang aktualnya udah dikasih tahu di soal ada revenue sebesar $17.420. Nah, di sini activity variance-nya sebesar 540, yaitu selisih dari
fleksibel dikurang sama planning. Karena fleksibel revenue-nya lebih besar daripada yang planning, maka dia favorable. Lalu revenue and spending variance-nya di sini 680. Selisih dari actual dikurang sama fleksibel. Nah, karena actualnya lebih besar daripada fleksibel, maka dia favorable. Selanjutnya kita mencari expense. Yang pertama ada pizza ingredients. Cara mencari planningnya yaitu cost budget dikali unit sold yang planning budget. Nih. Yaitu $3,80 dikali sama 1.200. Hasilnya 4.560. Lalu yang fleksibel, harga jualnya masih mengikuti yang planning. Yaitu $3,80 dikali sama 1.240. Hasilnya adalah 4.712. Lalu yang actualnya udah dikasih tahu di soal. Ada pizza ingredient sebesar $4.985. Di sini activity variance-nya sebesar minus 152, yaitu selisih dari planning dikurang sama fleksibel. Karena fleksibelnya lebih besar daripada si planning, maka dia unfavorable. Kenapa? Karena expense ini kebalikannya dari revenue. Kalau flexible budget, expense-nya lebih besar daripada yang diestimasikan, maka nggak bagus kan? Makanya dia unfavorable. Lalu revenue and spending variance-nya di sini minus 273, yaitu selisih dari fleksibel dikurang sama actual. Nah, karena actualnya juga lebih besar nih daripada fleksibel, maka revenue and spending variance-nya itu unfavorable. Lalu yang kedua ada kitchen staff. Planningnya karena udah diketahui di soal, yang fixed cost untuk kitchen staff adalah 5.220. Nih di sini. Lalu yang fleksibelnya mengikuti yang planning. Jadi sama ya, 5.220. Terus actualnya udah dikasih tahu di soal senilai 5.281. Terus activity variance-nya 0. Karena planning dan fleksibelnya sama. Lalu revenue and spending variance-nya di sini minus 61, yaitu selisih dari fleksibel dikurang sama actual. Karena actualnya lebih besar daripada fleksibel, maka dia unfavorable. Lalu yang ketiga ada utilities. Cara mencari planningnya yaitu fixed cost ditambah cost budget dikali unit sold yang planning budgetnya, yaitu $630 ditambah sama 0,05 dikali sama 1.200, hasilnya 690. Lalu fleksibel, caranya itu $630 ditambah sama $0,05 dikali ini unit sold yang flexible budget $1.240. Hasilnya 692. Lalu actualnya ada di soal, yang utilities di sini $984. Di sini activity variance-nya sebesar minus 2 karena fleksibel lebih besar daripada planning, maka dia unfavorable. Lalu revenue and spending variance-nya di sini minus 292. Nah, karena actualnya lebih besar dari yang fleksibel, maka dia unfavorable. Lalu yang keempat ada delivery person. Cara carinya itu
cost budget dikali delivery yang planning budgetnya nih. Cost budget dikali delivery yang ini 180. Jadi $3,50 dikali sama 180. Hasilnya 630. Lalu yang fleksibel caranya $3,50 dikali sama yang ini 174, lalu hasilnya 609. Yang aktualnya udah ada di soal, yaitu dia delivery personnya $609. Nah, di sini activity variance-nya sebesar 21 karena fleksibelnya lebih kecil dari planning, maka favorable. Lalu revenue and spending variance-nya 0 karena fleksibel dan aktualnya sama. Yang kelima ada delivery vehicle. Cara cari planningnya itu fixed cost ditambah cost budget dikali delivery, yaitu $540 ditambah sama $1,50 dikali sama delivery-nya yang planning budget 180. Hasilnya 810. Lalu yang fleksibel caranya $540 ditambah sama $1,50 dikali sama 174. Hasilnya adalah $801. Lalu yang aktualnya ada di soal juga, dikasih tahu delivery vehicle senilai $655. Nah, terus di sini activity variance-nya sebesar 9 karena fleksibelnya lebih kecil dari planning, maka dia favorable. Lalu revenue and spending variance-nya di sini 146 karena aktualnya lebih kecil daripada fleksibel, maka dia favorable. Oke, sekarang yang keenam ada equipment depreciation. Planningnya karena udah dikasih tahu nih di soal yang fixed cost untuk equipment yaitu $275. Jadi tinggal masukin aja. Lalu yang fleksibel mengikuti yang planning, jadi sama 275. Nah, terus yang aktualnya udah ada di soal. Nih, 275 juga kebetulan sama. Nah, di sini activity variance 0 karena planning dan fleksibelnya sama. Lalu revenue and spending variance-nya juga 0 karena fleksibel dan aktualnya sama. Lalu selanjutnya ada rent. Cara cari planningnya, ini si rent ini udah ada di soal, yaitu 1.830. Lalu fleksibelnya ngikutin sama yang si planning, jadi sama 1.830. Lalu yang aktual di sini aktualnya juga ada di soal nih, rent 1.830. Nah, ini activity variance-nya 0 karena sama ya, si planning sama fleksibel. Terus revenue and spending variance-nya juga 0 karena sama nih, aktual sama fleksibel budgetnya. Lalu yang terakhir ada miscellaneous. Cara cari planningnya fixed cost ditambah cost budget dikali sama unit sold yang planning budget, yaitu $820 ditambah $0,15 lalu dikali sama 1.200. Hasilnya $1.000. Yang fleksibel caranya $820 ditambah sama $0,15 lalu dikali sama yang ini 1.240. Hasilnya $1.006. Yang aktualnya udah dikasih tahu di soal nih, miscellaneous 954. Nah, di sini activity variance-nya itu minus 6 karena fleksibelnya lebih besar dari yang planning.
maka unfavorable. Lalu revenue and spending variance-nya di sini 52 karena aktualnya lebih kecil daripada fleksibel, maka dia favorable. Lalu yang total expense, tinggal kita jumlahkan semua expense dari masing-masing kolomnya. Untuk planning dia $15.015. Lalu activity variance-nya minus 130. Yang fleksibelnya $15.145. Lalu revenue and spending-nya minus 428 dan aktualnya $15.573. Terakhir net operating income-nya, caranya itu revenue dikurang sama total expense. Maka didapat untuk planning $1.185, activity variance-nya $410. Lalu fleksibelnya itu $1.595. Revenue and spending variance-nya $252 dan yang aktualnya $1.847. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang nomor 2 yaitu Anda baru saja dipekerjakan oleh Fab Corporation, yaitu Manufacturer of Revolutionary New Garage Door Opening Device. Presiden telah meminta Anda untuk meninjau sistem biaya perusahaan dan lakukan apa yang Anda bisa untuk membantu perusahaan mendapatkan kontrol yang lebih baik atas biaya overhead manufaktur perusahaan. Nah, Anda mendapati bahwa perusahaan tidak pernah menggunakan anggaran yang fleksibel, dan Anda menyarankan bahwa mempersiapkan anggaran semacam itu akan menjadi langkah awal yang sangat baik dalam perencanaan dan kendali atas kepala. Setelah banyak usaha dan analisis, Anda memutuskan rumus biaya berikut dan mengumpulkan data biaya aktual untuk bulan Maret. Itu utilities, cost formulanya $20.600 plus $0,10 per machine hour. Actual cost bulan Maretnya $24.200. Maintenance cost formulanya $40.000 plus $1,60 per machine hour. Actual cost in bulan Maretnya $78.100. Supplies cost formulanya $0,30 per machine hour. Actual cost bulan Maretnya $8.400. Indirect labor cost formulanya $130.000 plus $0,70 per machine hour. Actual cost bulan Maretnya $149.600. Yang depreciation-nya cost formulanya itu $70.000. Actual cost bulan Maretnya $71.500. Pada bulan Maret, company bekerja 26.000 machine hour dan memproduksi 15.000 unit. Perusahaan itu awalnya berencana untuk bekerja 30.000 machine hour bulan Maret. Yang diminta yang pertama mempersiapkan laporan activity variance untuk bulan Maret dan jelaskan. Yang kedua, siapkan laporan spending variance untuk bulan Maret dan juga jelaskan. Jawab, Fab Corporation a flexible budget performance report for the month ended March 31. Untuk machine hour-nya itu lambangnya Q. Planning budgetnya 30.000, flexible budgetnya 26.000, dan actual research-nya 26.000. Yang pertama menghitung activity variance-nya. Untuk utilities rumusnya 20.600 ditambah 0,10 dikali 30.000. Planning budgetnya hasilnya 23.600. Untuk flexible budget utilities-nya
20.600 ditambah 0,10 dikali 26.000 hasilnya 23.200. Activity variance-nya itu 400 favorable karena flexible budgetnya lebih kecil daripada planning budgetnya. Untuk planning budget maintenance-nya itu 40.000 ditambah 1,60 dikali 30.000 hasilnya 88.000. Untuk flexible budget maintenance-nya 40.000 ditambah 1,60 dikali 26.000 hasilnya 81.600. Activity variance-nya 6.400 favorable karena sama flexible budgetnya lebih kecil daripada planning budgetnya. Untuk planning budget supplies itu 0,30 dikali 30.000 hasilnya 9.000, dan flexible budget supplies 0,30 dikali 26.000 hasilnya 78.000. Activity variance-nya 1.200 favorable karena flexible budgetnya lebih kecil daripada planning budgetnya. Untuk yang planning budget indirect labor-nya 130.000 ditambah 0,70 dikali 30.000 hasilnya 151.000. Untuk flexible budget indirect labor 130.000 ditambah 0,70 dikali 26.000 hasilnya 148.200. Activity variance-nya 2.800 favorable sama karena flexible budgetnya lebih kecil daripada planning budgetnya. Untuk depreciation 70.000, planning budget 70.000, flexible budget 70.000. Activity variance itu tidak ada. Totalnya untuk planning budget 341.600. Untuk flexible budgetnya 330.800. Activity variance-nya 10.800 favorable ya karena flexible budgetnya lebih kecil daripada planning budget. Untuk yang kedua spending variance. Nah, untuk menghitungnya itu sama kayak tadi, cuman actual results-nya sudah diketahui di soal. Itu untuk utilities 24.200, maintenance-nya 78.100, supplies-nya 8.400, indirect labor 148.600, dan depreciation-nya 71.500, sehingga tidak perlu dicari lagi. Untuk flexible budget utilities-nya tadi sudah dihitung, hasilnya 23.200, sehingga revenue dan spending variance-nya itu 1.000 unfavorable karena actual resultnya lebih besar daripada flexible budgetnya. Nah, untuk yang flexible maintenance-nya 81.600, actual resultnya 78.100, revenue and spending variance itu 3.500 favorable karena actual resultnya lebih kecil daripada flexible budgetnya. Nah, untuk flexible budget supply saya itu 7.800, actual resultnya 8.400, sehingga revenue and spending variance itu 600 unfavorable karena actual resultnya lebih besar daripada flexible budgetnya. Untuk flexible budget indirect labor itu 148.200, actual resultnya 149.600, revenue and spending variance itu 1.400 unfavorable karena actual resultnya lebih besar daripada flexible budgetnya. Untuk yang flexible budget depreciation-nya 70.000, actual resultnya 71.500, revenue and spending variance-nya itu 1.500 unfavorable karena actual resultnya lebih besar daripada flexible budgetnya, sehingga total flexible budgetnya 330.800, actual resultnya totalnya 331.800. Revenue and spending variance itu 1.000 unfavorable karena actual resultnya lebih besar daripada flexible budgetnya. Soal 3.
diambil dari exercise 9 bagian 17. Government Cooking School menjalankan kursus memasak singkat di kampusnya. Manajemen telah mengidentifikasikan 2 pemicu biaya atau 2 cost driver yang akan digunakan dalam penganggaran dan laporan kinerjanya, yaitu jumlah kursus dan juga jumlah siswa. Misal, sekolah mungkin menjalankan 2 kursus dalam sebulan dan memiliki total 50 siswa yang terdaftar di 2 kursus tersebut. Data mengenai rumus biaya perusahaan tampak di bawah ini. Misalnya, administrative expense harus $3.270 per bulan, ditambah $15 per kursus, ditambah $4 per siswa. Rata-rata sales perusahaannya juga harus $800 per siswa. Nah, untuk actual operating result-nya bisa kita lihat di bawah ini ya. Lalu pertanyaannya atau yang dibutuhkan yaitu yang pertama, Government Cooking School mengharapkan untuk menjalankan 3 kursus dengan total 45 siswa pada bulan September. Siapkanlah planning budget perusahaan untuk tingkat aktivitas ini. Yang kedua, realitas sekolah berjalan dengan 3 program kursus dengan total 42 siswa pada bulan September. Siapkanlah flexible budget perusahaan untuk tingkat aktivitas ini. Dan yang ketiga, siapkanlah flexible budget performance report yang menunjukkan activity variance dan revenue and spending variance untuk bulan September. Soal pertama yaitu kita harus membuat planning budget, di mana Government Cooking School itu mengharapkan terjadi 3 kursus atau terdapat 3 kursus dengan 45 siswa. Nah, di sebelah kiri ini ada data-data yang mungkin akan kita gunakan untuk menghitung planning budgetnya. Nah, planning budget ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada budgeted course yang akan kita sebut dengan Q1, kemudian ada budgeted students yang akan kita sebut dengan Q2. Lalu juga ada revenue. Kemudian kita akan menghitung juga total expense-nya yang terdiri dari instructor wages, classroom supplies, utilities, campus rent, insurance, dan juga administrative expense. Setelah kita menghitung total expense tersebut, kita akan mencari net operating income dengan cara revenue dikurang total expense. Nah, untuk budgeted course-nya tidak ada formula karena kita tinggal memasukkan saja angkanya dari soal. Di soal disebutkan Government Cooking School mengharapkan untuk menjalankan 3 kursus. Berarti kita masukkan saja untuk kursusnya itu 3 atau Q1-nya itu 3. Begitupun juga dengan yang budgeted students atau Q2. Tidak perlu menghitung formulanya karena sudah terdapat di soal. Untuk revenue, formulanya adalah $800 dikali Q2. Maaf, ini ada typo ya. Harusnya itu Q2 bukan Q1. Jadi, $800 dikali 45. Hasilnya adalah 36.000. Untuk expense, yang pertama ada instructor wages. Formulanya yaitu $3.080 dikali Q1 atau dikali 3. Hasilnya adalah $9.240. Untuk classroom supplies, formulanya yaitu 260 dikali Q2-nya, harusnya Q2 ya, bukan Q1, jadi $260 dikali 45. Hasilnya 11.700. Untuk utilities, formulanya yaitu $870 ditambah $130 dikali Q1 atau dikali 3. Hasilnya 1.260. Untuk campus rent dan insurance tidak perlu dihitung formulanya ya, karena ini juga sudah terdapat di tabel fixed cost per month, jadi tidak akan berubah-berubah. Kemudian untuk administrative expense-nya, formulanya itu $3.270 ditambah $15 dikali 3 ditambah $4 dikali 45. Hasilnya adalah 3.495. Kemudian kita total expense-nya yaitu 31.785. Untuk mencari net operating income, kita tinggal kurang saja revenue dengan total expense-nya.
dan hasilnya yaitu $4.215. Untuk soal kedua yaitu kita harus menghitung fleksibel budget di mana terdapat 3 kursus dan 42 siswa. Untuk komponennya sama ya seperti yang di planning budget, cuma nanti budgeted studentsnya akan berbeda karena yang sebelumnya itu 45 murid dan yang di fleksibel ini hanya ada 42 murid. Nah, untuk budgeted course-nya itu tetap 3 ya, tidak berubah. Budgeted studentsnya dari 45 jadi 42. Untuk revenue-nya formulanya tetap sama, $800 dikali Q2, tapi nanti hasilnya berbeda karena Q2 sebelumnya itu adalah 45, sedangkan Q2 yang sekarang adalah 42. Jadi, untuk revenue flexible budget itu tinggal kita kali aja $800 dikali 42, hasilnya 33.600. Untuk expense juga sama formulanya, cuma nanti berbeda di Q2-nya. Instructor wages-nya $3.080 dikali Q1, hasilnya 9.240. Classroom supplies-nya $260 dikali Q2, hasilnya 10.920. Untuk utilities formulanya sama lagi, yaitu $870 ditambah 130 dikali Q1, hasilnya 1.260. Untuk campus rent dan insurance juga masih sama ya, karena ini adalah fixed cost, jadi nggak akan berubah-berubah. Kemudian untuk administrative expense formulanya $3.270 ditambah $15 dikali Q1 ditambah $4 dikali Q2, hasilnya 3.483. Lalu kita total semua expense-nya dan menghasilkan $30.993. Lalu net operating income-nya berarti tinggal kita kurang aja 33.600 dikurang 30.993, hasilnya adalah $2.607. Selanjutnya soal nomor 3, kita diminta untuk membuat flexible budget performance report. Untuk planning budget dan flexible budgetnya tinggal kita ambil dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya, dimasukkan ke tabel yang baru ini. Kemudian untuk aktual budgetnya kita pindahkan yang ada di soal ke tabel yang baru ini. Nah, sekarang kita akan menghitungnya. Untuk budgeted course atau Q1 di planning budget itu ada 3 kursus. Di flexible budget dan di actual budget juga ada 3 kursus. Untuk budgeted students atau Q2 di planning budget itu ada 45 siswa. Sedangkan di flexible budget dan actual budget hanya terdapat 42 siswa. Kemudian untuk total revenue-nya, planning budget itu tadi udah kita hitung, hasilnya $36.000. Untuk flexible budget $33.600 dan untuk aktual budget itu $32.400. Nah, lalu kita akan menghitung activity variance-nya. Activity variance itu apa? Activity variance itu didapat dari selisih antara planning budget dengan flexible budget. Nah, selisihnya itu kan antara 36.000 dengan 33.600 itu 2.400 ya. Nah, ini tuh bersifat unfavorable. Mengapa? Karena dari yang planning budget itu 36.000 nih, terus di fleksibelnya hanya 33.600, berarti revenue-nya kan menurun. Nah, kalau revenue menurun itu berarti bersifat unfavorable. Kemudian untuk revenue and spending variance itu merupakan selisih antara flexible budget dengan actual budget. Di sini selisihnya adalah $1.200 dan bersifat unfavorable juga karena flexible budgetnya itu lebih
besar dibandingkan aktual budget, berarti pendapatan kita yang aktual tuh lebih sedikit daripada yang di flexible budget, makanya sifatnya itu unfavorable. Kemudian untuk expense-nya, expense pertama yaitu instructor wages. Di planning budget ada sebesar $9.240. Di flexible budgetnya $9.240 juga, berarti activity variance-nya 0. Lalu untuk di actual budget itu instructor wages-nya itu sebesar $9.080. Nah, ada selisih kan? Di sini itu sebesar $160 dan bersifat favorable. Mengapa? Karena yang di flexible budget itu lebih besar dibandingkan aktual budget. Berarti di aktual budget itu pengeluaran expense kita lebih kecil dibandingkan fleksibel, dan itu tuh bersifat bagus, makanya kita tulis favorable. Expense kedua, classroom supplies. Untuk planning budget itu sebesar $11.700. Untuk flexible budget sebesar $10.920. Terdapat selisih sebesar $220. Dan karena yang di planning budget itu lebih besar dibandingkan flexible budget, maka activity variance-nya ini bersifat favorable. Lalu untuk actual budgetnya sebesar $8.540. Terdapat selisih juga antara flexible budget dengan actual budget, yaitu sebesar $2.380. Dan juga bersifat favorable karena di aktual budgetnya itu pengeluaran expense-nya lebih kecil dibandingkan di flexible budget. Kemudian expense ketiga itu utilities. Untuk planning budget sebesar $1.260. Di flexible budgetnya juga sama, sebesar $1.260. Maka selisihnya 0. Sedangkan di aktual budget itu sebesar $1.530. Nah, terdapat selisih nih sebesar $270 dan bersifat unfavorable. Mengapa? Karena pengeluaran expense di aktual budget ini lebih besar dibandingkan yang di flexible budget. Makanya dia bersifat unfavorable. Lalu untuk campus rent dan insurance ini karena mereka fixed cost ya, jadi tidak akan berubah baik di planning budget, flexible budget ataupun di actual budget. Lalu expense terakhir yaitu administrative expense. Di planning sebesar $3.495, di flexible budget sebesar $3.483. Terdapat selisih $12 dan bersifat favorable. Kemudian untuk aktual budgetnya itu $3.790. Terdapat selisih juga yaitu $307 dan bersifat unfavorable. Kemudian kita total semua expense-nya. Untuk planning budget, total expense-nya adalah $31.785. Untuk flexible budget, total expense-nya adalah $30.993. Dan untuk actual budget yaitu $29.030. Kita hitung lagi apakah terdapat selisih antara tiga budget ini. Untuk planning budget dan flexible budget terdapat selisih sebesar $792. Dan bersifat favorable karena yang di flexible budget lebih kecil dibandingkan yang di planning budget. Lalu untuk flexible budget dengan actual budget juga terdapat selisih sebesar $1.963 dan juga bersifat favorable karena yang actual budgetnya lebih kecil dibandingkan flexible budget. Yang terakhir kita menghitung net operating income-nya. Caranya sama, yaitu revenue dikurang total expense. Net operating income untuk planning budget yaitu $36.000 dikurang $31.785. Hasilnya $4.215. Untuk flexible budget, $33.600 dikurang $30.993. Hasilnya $2.607. Dan untuk aktual budget berarti $32.400 dikurang $29.030. Lalu kita juga akan menghitung selisihnya lagi.
Selisih antara planning budget dengan flexible budget yaitu sebesar 1.608. Berarti activity variance-nya ini sebesar 1.608 dan bersifat unfavorable karena net operating income yang di flexible budget ini lebih kecil dibandingkan yang di planningkan. Dan untuk flexible budget dan actual budget, selisihnya atau revenue and spending variance-nya itu sebesar $763 dan bersifat favorable karena yang di actual budget lebih besar dibandingkan flexible budget. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tara Prodit. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam soal pelatihan nomor 4. Dalam soal berikut ini, perusahaan Airqual menyediakan layanan pengujian kualitas udara. Perusahaan telah memberikan data berikut tentang operasi yang mereka lakukan. Seperti yang dapat kita perhatikan dalam soal berikut ini, data yang mereka berikan terdiri dari revenue, technician wages, mobile lab operating expense, office expense, advertising expense, insurance, dan miscellaneous expense. Nah, perusahaan menggunakan jumlah pekerjaan sebagai ukuran aktivitas mereka. Contohnya, mobile lab operating expense seharusnya sebesar $2.900, namun ditambahkan dengan $35 per job. Dan actual mobile lab operating expense-nya untuk bulan Februari sebesar $4.530. Nah, perusahaan mengharapkan pada bulan Februari ini terdapat 50 pekerjaan. Tetapi pada kenyataannya, yang terjadi pada bulan Februari, pekerjaan yang didapat sebesar 52 pekerjaan. Nah, pada soal berikut ini, kita disuruh membuat Flexible Budget Performance Report yang menunjukkan tentang Airqual Task Corporation Activity Variances dan Revenue dan Spending Variances for February. Berikut penjelasannya. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung si flexible budgetnya. Nah, untuk yang pertama ini ada di jobs. Jobs ini adalah kita bisa sebut dengan kata lain sebagai Q1-nya. Nah, seperti yang dapat kita lihat, di actual result kita mendapatkan Q-nya itu sebesar 52. Sedangkan di planning budget 50 karena sesuai penjelasan di soalnya tadi, perusahaan mengharapkan bahwa pada bulan Februari itu terdapat 50 pekerjaan. Namun yang terjadi dan kenyataannya, perusahaan tersebut menerima sebanyak 52 pekerjaan. Nah, setelah kita mengetahui si Q-nya atau si jobs-nya, selanjutnya kita akan menghitung revenue. Seperti yang bisa kita lihat, actual result-nya pada revenue sebesar 18.950 dan di flexible budget sebesar 18.720 dan di planning budget sebesar 18.000. Nah, lalu kita akan pindah kepada revenue and spending variance. Revenue and spending variance ini merupakan selisih dari actual result dan flexible budget. Nah, karena 18.950 dikurangi dengan 18.720, selisihnya itu adalah sebesar 230. Dan 230 ini dinyatakan dalam bentuk favorable. Kenapa dalam bentuk favorable? Karena revenue yang didapatkan pada actual result itu lebih besar dibandingkan flexible budgetnya. Nah, sehingga mempertandakan bahwa revenue yang didapatkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan flexible budgetnya. Nah, selanjutnya kita akan pindah kepada activity variances. Activity variances sama seperti revenue and spending variances, dia merupakan selisih dari flexible budget dan planning budget. Nah, dari 18.720 ke 18.000 itu kan selisihnya 720. Dan itu disebut favorable juga karena flexible budgetnya juga lebih tinggi dibandingkan dari planning budgetnya. Selanjutnya, kita akan pindah kepada expense. Nah, di expense ini yang pertama ada technician wages. Di actual result, kita dapat lihat angka yang terdapat itu 6.450. Sedangkan di flexible budget sebesar 6.400 dan di planning budget 6.400. Nah, kita akan masuk ke revenue and spending variances-nya juga. Selisih dari 6.450 ini dengan 6.400 adalah 50. Dan kenapa dia disebut unfavorable? Nah, dalam expense itu, actual result tidak boleh di atas dari flexible budget. Maka dari itu, ketika actual result lebih besar dibandingkan flexible budget, maka itu disebut dengan unfavorable. Nah, kita akan masuk kepada activity variances-nya.
Karena di flexible budget 6.400 dan di planning budget 6.400, maka tidak terjadi suatu selisih, sehingga kita dapat menuliskannya dengan angka 0 saja. Lanjut, kita akan masuk ke Mobile Lab Operating Expense. Di actual result, tertulis bahwa angka yang didapatkan dari Mobile Lab Operating Expense itu sebesar 4.530. Nah, di flexible budget itu 4.720. Sedangkan di planning budget itu 4.650. Nah, di revenue and spending variance-nya itu kali ini sebesar 190. Dan kenapa dia favorable? Karena actual result-nya lebih kecil dibandingkan flexible budget. Nah, untuk activity variance-nya 70 dan itu unfavorable. Karena apa? Karena si flexible budget-nya lebih tinggi dibandingkan si planning budget-nya. Selanjutnya, kita akan pindah ke office expense. Di actual result itu office expense-nya sebesar 3.050. Di flexible budget 2.704 dan di planning budget sebesar 2.700. Nah, revenue and spending variance-nya itu sebesar 346 dan itu unfavorable karena actual result-nya lebih besar dibandingkan flexible budget. Sedangkan activity variance-nya itu adalah 4 karena selisihnya dari flexible budget dan planning budget. Dan itu unfavorable karena si flexible-nya lebih besar dibandingkan planning budget. Selanjutnya kita akan pindah ke advertising expense, yang dimana actual result-nya sebesar 995 dan flexible budgetnya sebesar 970 dan planning budgetnya sebesar 970. Dan revenue spending variance-nya itu 25 dan itu unfavorable. Sedangkan activity variance-nya itu 0 karena tidak terjadi selisih antara flexible budget dan planning budget. Selanjutnya ada insurance, yang dimana actual result, flexible budget, dan planning budgetnya sama, sebesar 1.680. Sehingga revenue and spending variances-nya itu 0, dan activity variances-nya itu 0. Selanjutnya ada miscellaneous expense, yang dimana actual result-nya itu sebesar 465, lalu flexible budgetnya 656, dan planning budgetnya itu sebesar 650. Dan revenue and spending variances-nya itu terdapat 191, dan itu favorable. Sedangkan di activity variances-nya itu 6 dan itu unfavorable. Selanjutnya kita akan mentotal semua expense yang tadi telah kita hitung. Nah, di actual result-nya itu expense kita itu ada 17.170. Di flexible budget expense kita itu ada 17.130 dan di planning budget sebesar 17.050. Nah, seperti yang kita lihat, revenue and spending variance-nya itu 40 dan itu unfavorable. Sedangkan di activity variance itu 80 dan unfavorable juga. Selanjutnya, setelah kita mentotal semua expense-nya, kita akan menghitung net operating income-nya. Di actual result, setelah kita hitung dengan cara revenue dikurangin expense, kita mendapat hasil sebesar 1.780, sedangkan di flexible budget sebesar 1.590 dan di planning budget sebesar 950. Sehingga di revenue and spending variance-nya itu 190 dan itu favorable, sedangkan di activity variance itu 640 dan itu favorable. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih Bapak dan teman-teman.